Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang hari ini di kelas ini. Bersama saya Putri Kurnia. Kalian pernah lihat nggak ada anak yang susah untuk duduk diam di kelas dan sulit fokus saat belajar? Nah, biasanya anak itu dicap sebagai anak yang nakal, padahal bisa jadi anak itu mengalami ADHD. Apa itu ADHD? Nah, di kelas ini kita akan membahas apa itu ADHD, hambatannya apa, dan layanannya itu seperti apa. Yuk kita mulai. Pengertian ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan saraf pada anak. Jadi anak ADHD itu mengalami kesulitan untuk perhatian atau perilaku. Artinya anak ini sulit fokus saat belajar, terlalu aktif, dan bertindak tanpa berpikir. Ciri-ciri anak ADHD itu biasanya selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari maupun kaki, bertindak secara tiba-tiba, dan tidak dapat berhenti saat berbicara. Nah, di sini juga ada hambatan anak ADHD. Yang pertama, kesulitan dalam bersosialisasi. Jadi, anak itu sulit dalam berteman dengan teman lainnya. Kadang, anak siswa lain itu yang tidak mengalami ADHD tidak ingin satu kelompok dengan anak ADHD. Jadi, penanganannya guru itu bisa memberikan pemahaman kepada siswa lain dengan cara berdiskusi dan bekerja sama agar dapat menumbuhkan sikap empati kepada siswa. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian kurikulum. Jadi, kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kurikulum umum, yang kedua kurikulum modifikasi, dan yang ketiga ada kurikulum khusus. Kurikulum saat ini itu mengizinkan anak ADHD belajar bersama anak yang tidak mengalami ADHD, tapi harus perlu adanya penyesuaian. Jadi, guru itu perlu adanya pendekatan individual, penggunaan media visual, dan menjelaskan materi secara bertahap. Nah, yang ketiga itu ada kesulitan dalam konsentrasi. Anak ADHD itu sulit dalam fokus untuk belajar. Jadi, strateginya itu guru itu bisa membuat jadwal yang jelas agar siswa itu dapat mengerti. Setelah itu, guru itu bisa memberikan jadwal untuk istirahat. Jadi, misalnya tidak fokus untuk belajar tapi ada jadwal istirahat untuk jedanya gitu. Teknologi itu dapat membantu anak memahami pembelajaran melalui game. Di sini juga itu ada layanan strategi untuk anak ADHD. Yang pertama, pengembangan pembelajaran. Jadi guru itu harus menyusun jadwal belajar yang konsisten, memberikan umpan balik positif terhadap siswa dan guru. Siswa itu dapat memahami dan meningkatkan fokus untuk pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada kerjasama antara guru dan orang tua. Misalnya itu dalam bentuk komunikasi yang rutin atau dalam hal memantau perkembangan anak. Jadi komunikasi ini tujuannya itu sangat penting antara guru dan orang tua itu harus memiliki kepercayaan agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga itu ada strategi menghadapi tantangan. Ada pendekatan individual. Jadi guru itu harus mengajar sesuai dengan keperluan kebutuhan anak masing-masing. Walaupun semua anak ADHD, tapi mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya itu ada media visual atau media yang dapat dilihat. Jadi, contohnya seperti gambar atau video pembelajaran. Jadi, anak itu tidak hanya paham isi materi saja atau tidak hanya untuk mendengar, atau tidak hanya terdengar saja tetapi mereka juga dapat melihat secara langsung. Yang selanjutnya itu ada permainan edukatif seperti puzzle, tebak gambar. Nah, ini juga itu agar siswa itu dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan tidak bosan saat pembelajaran. Nah, di sini juga ada penghargaan dan konsekuensi. Penghargaannya misalnya siswa itu dapat mengerjakan tugas tepat waktu atau dapat menjawab pertanyaan dari guru. Nah, siswa itu akan mendapatkan penghargaan dari guru misalnya seperti ujian, stiker, hadiah, maupun bintang. Nah, sedangkan untuk siswa yang tidak dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu, itu akan mendapatkan sanksi atau tugas tambahan
itulah yang dapat saya sampaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.